Shalom untuk semua jemaat yang mendengar. Siapa saja Anda pasti diberkati dan pasti mengucap syukur karena ada kesempatan juga untuk belajar tentang firman Tuhan pada kali ini. Dan terutama kepada jemaat di SIB Mersing. Pertama sekali saya secara pribadi memohon maaf karena minggu lalu tidak dapat upload apa-apa video khotbah karena saya kurang sehat. Tetapi pada minggu ini puji Tuhan saya sudah baik dan puji Tuhan juga dapat teruskan untuk buat video khotbah inilah. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar firman Tuhan yang mungkin kita semua um, menjadi pergumulan secara pribadi untuk kita, apakah itu di kalangan tempat kerja kita, di kalangan keluarga kita dan sebagainya. So sebelum kita dengar firman Tuhan ini, mari saya ajak kita untuk berdoa dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang terus berkuasa, Engkau yang membuka telinga rohani kami, mata rohani kami, dan pikiran kami, minda kami supaya kami dapat belajar firman Tuhan dalam penyertaan-Mu sendiri, dalam bimbingan-Mu sendiri ya Tuhan, sehingga apa yang kami belajar ini dapat kami lakukan dalam hari-hari kami, dan kami percaya juga Roh Kudus-Lah yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai dan sukacita dalam melewati segala sesuatu yang kami lakukan, terutama dalam melakukan dan melaksanakan firman Tuhan. Kiranya kami terus diberkati dan pimpin kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, seperti yang saya katakan tadi, mungkin ini menjadi pergumulan bagi ramai orang. Dan kita juga seringkali akan berhadapan dengan situasi yang seperti ini, dan itu sebabnya sangat penting untuk kita mendengarkan firman Tuhan ini. Sangat penting untuk kita belajar tentang firman Tuhan ini. Temanya adalah mengatasi perselisihan. Okay? Itulah tema kita yang kita akan belajar daripada firman Tuhan ini. Okay, sebelum itu mari kita dengarkan dahulu ataupun kita baca dahulu firman Tuhan yang akan menjadi dasar pelajaran kita. Terdapat dalam 1 Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8, ataupun kalau mau kasih habis sampai ayat yang ke-9 pun boleh, tapi saya hanya akan baca sampai ayat yang ke-8 sahaja. Demikian firman Tuhan, garis pekat di atas, perselisihan. Ayat pertama, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pelajaran firman Tuhan yang kita akan dengar pada minggu ini atau pada kali ini. So, berbalik kepada tema tadi adalah mengatasi perselisihan. Saya percaya kalau perselisihan itu berlaku bagi semua orang. Kepada kita dengan kawan-kawan kita dengan tempat kerja kita di tempat pelayanan pun, di gereja pun kita mengalami banyak perselisihan. Dan apalagi kalau berbicara atau bercerita tentang di dalam gereja. Ada saja perselisihan di antara kita, di antara pelayan, di antara mungkin ada juga cerita yang antara jemaat dan pastor dan sebagainya. Dan hal-hal itu sudah menjadi norma dalam kehidupan bergereja atau kehidupan persekutuan.
Dan hal itu adalah juga antara teknik ataupun antara cara-cara iblis atau roh jahat untuk memecah belahkan kita, sehingga perpecahan itu akan mengakibatkan kerusakan secara rohani, baik dalam diri kita ataupun kepada gereja secara keseluruhan. Jadi amat penting untuk kita belajar bagaimana sebagai orang-orang percaya kita mengatasi perselisihan. Dan Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini kepada jemaat di Korintus ketika itu karena ada satu isu yang sangat besar di sana, yaitu perselisihan. Karena itu Paulus ingin mengajarkan bagaimana mereka dapat mengatasi perselisihan. Dan perselisihan itu berlaku khususnya ya di konteks Korintus ini, khususnya karena berbeza pandangan atau berbeza kalau kita panggil dalam istilah yang mungkin lebih akademik dalam teologi, dalam pahaman mereka atau kepercayaan mereka atau dasar mereka. So, di sana Paulus menerangkan bahwa di Korintus itu sebenarnya perpecahan itu berlaku karena ada yang mengikut ajaran Paulus, ada yang mengikut ajaran Apolos, dan banyak lagi rasul yang lain mereka ikut guru-guru ini. Jadi karena ada perbezaan sedikit antara mereka, apa yang mereka ajarkan, karena mereka mengajar mengikut konteks. Seperti Paulus itu mengajarkan Injil atau memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, terutamanya orang-orang Yunani. Jadi karena perbezaan itu, ada perbezaan karena perbezaan konteks atau jemaat yang mereka layani. Itu sebabnya ada perbezaan dari segi penyampaian firman Tuhan. Tetapi yang penting Injil itu tetap konsisten, yaitu berita keselamatan daripada Allah. Dan pada akhirnya Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi kalau Paulus mengajarkan kepada Yahudi, contohnya kepada bukan Yahudi, jadi contohnya Apolos mengajarkan kepada orang-orang yang Yahudi. Audiens dia ataupun yang belajar dengan dia itu lebih kepada orang-orang Yahudi. Dan terutamanya kepada Petrus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, karena itu banyak yang Petrus ajarkan berkaitan dengan adat istiadat dan sebagainya. So, karena ada perbezaan itu, maka ada perpecahan ataupun ada iri hati di antara satu dengan yang lain karena guru-guru yang mereka ikuti. Dan itu seringkali menjadi reality kepada gereja-gereja pada masa kini juga. Banyak orang atau banyak gereja yang berbeza pandangan, berbeza kepercayaan, berbeza dasar. Dan itu menyebabkan perpecahan di antara gereja. Sehingga kan perpecahan itu mengakibatkan kerusakan rohani kita secara pribadi dan gereja secara keseluruhan. Jadi bagaimana kita mengatasi ini? Bagaimana kita mengatasi perpecahan karena perbezaan-perbezaan ini? So di dalam apa yang saya sediakan di sini, yang menjadi masalah utama gereja, kayaknya kita harus sudah menjadi mencari mungkin seperti ancaman gereja pada masa kini. Antara masalah utama adalah bukannya kekurangan talenta, karena dalam Korintus menceritakan tentang talenta. Dalam Korintus 12 itu ada list tentang talenta ataupun karunia-karunia. Jadi yang menjadi masalah di sini bukan kekurangan talenta, bukan kekurangan pelayan, bukan kekurangan karunia, tetapi perpecahan itu berpunca daripada iri hati dan daripada ego kita sendiri, ego manusia itu sendiri. Dan jelas di dalam Korintus ini ada hal-hal yang demikian. Jadi iblis atau roh jahat boleh menggunakan itu untuk memecah belahkan kita, membubuhkan pikiran jahat di antara kita sehingga ada perpecahan. Dan kesombongan ataupun ego ini kita perlu selalu pikirkan, kita perlu selalu ingat, kita selalu perlu renungkan dalam kehidupan kita, karena sangat penting untuk kita mengatasinya. Hanya satu saja penawar yang ada untuk hal ini. Dan Paulus menerangkan itu dengan begitu baik sekali, yaitu kerendahan hati yang akan membawa kepada fokus yang
yang satu kepada pelayanan. Maksudnya dalam kerendahan hati itu, ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, terutama di hadapan orang lain dan sebagainya, di hadapan gereja, pelayan-pelayan dan sebagainya, kalau kita merendahkan hati, kita dapat fokus pada pelayanan. Pelayanan yang sesungguhnya adalah memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, kita harus selalu ingat bahwa kita melayani bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, tetapi memuliakan Allah. Seperti yang Paulus tuliskan dalam yang kita baca tadi, Paulus menerangkan bahwa kalau saya menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan yang harus menjadi fokus adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Dialah yang harus dimuliakan, dia yang harus ditinggikan, dia yang harus menjadi fokus ataupun paksi iman kita, menjadi center kepada kepercayaan kita, iman kita. Dialah dasar kita dan dialah batu sandaran kita. So, kalau ada pengajaran firman Tuhan, itu baik untuk kita dan kita harus belajar daripada itu. Tetapi pada akhirnya, secara pribadi, kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan adalah pribadi. Dan karena itulah kita harus memuji, memuliakan Tuhan. Pengajaran-pengajaran itu tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukan itu di dalam pimpinan dan berkat daripada Tuhan sendiri. So, rendahkan hati kita. Kita harus mengingat bahwa kita bukanlah pemilik pelayanan, melainkan hanya alat bagi kemuliaan Tuhan. So, kita ada tanggung jawab, kita ada tujuan dalam hidup kita, ini adalah sebagai alat kemuliaan Tuhan. So, kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi, kemanapun kita bekerja, ataupun apapun yang kita lakukan, ingat bahwa kita adalah alat kemuliaan Tuhan. Kita adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan dan berita Injil untuk orang lain. Apakah itu melalui kesaksian, perkongsian, dan sebagainya. So, penting untuk kita pikirkan ini. Perselisihan itu berlaku banyak kali dalam hidup kita. Okay? Dan terutama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi caranya untuk mengatasi itu, supaya kita tidak masuk dalam jerat iblis itu, adalah supaya kita merendahkan diri. Bila kita merendahkan diri, kita tahu pelayanan kita, kita tahu tujuan hidup kita, sehingga itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita mungkin sulit untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Namun, paling tidak kita berupaya untuk tidak menjadi bahagian daripada pertengkaran itu. Kita tidak harus melibatkan diri dalam pertengkaran itu. Kalau kita salah ataupun kita betul pun, kita harus mengambil langkah yang benar. Kita harus mengambil tempat yang benar, yaitu untuk merendahkan diri dan menyelesaikan perselisihan itu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan bukan dengan kekejaman atau sebagainya, tetapi dengan kerendahan hati dan terutama dengan kasih dan kasih daripada Tuhan. Mari kita belajar untuk menahan diri, sadar tentang status kita, dan berdoa karena perpecahan di dalam gereja adalah suatu kerugian besar bagi tubuh Kristus. Okay? Adalah satu yang sangat-sangat kerugian yang besar untuk tubuh Kristus. Maksudnya kerohanian akan semakin rosak, kerohanian kita akan semakin rosak kalau kita terus membakar itu api perselisihan itu. So, daripada Korintus ini sangat jelas untuk kita dengar, sangat jelas untuk kita belajar bahwa perselisihan itu tidak membawa apa-apa yang baik. Tetapi untuk mengatasi perselisihan itu adalah dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, terutama memohon pengampunan dan bijaksana untuk mengatasi apa saja cabaran, dan merendahkan diri di hadapan semua orang. Apapun yang kita lakukan, pasti itu adalah berkat daripada Tuhan, itu adalah rencana daripada Tuhan. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, itu semua adalah dalam rancangan Tuhan. Bila Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu itu berlaku untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, imani itu. Karena apapun yang kita lewati, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Bahkan dalam hal ini pun Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap dimuliakan. So, itulah akhir daripada firman Tuhan. Dan saya mengharapkan supaya kita diberkati, kita belajar. Dan bila kita berhadapan dengan situasi seperti ini dalam hari-hari kita, kita tahu apa yang kita harus lakukan,
kita tahu di mana kita berpijak dan siapa Tuhan yang kita sembah. So, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan. Sungguh indah dan sungguh mulia apa yang sudah kami dengar, mengajarkan kami untuk menguatkan hati kami, menahan diri kami, dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan di hadapan orang lain. Ketika kami mengalami perselisihan, ketika kami mengalami pertengkaran ini ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyadarkan kami. Roh Kuduslah yang tinggal di dalam hati nurani kami memperingati kami bahwa tidak ada gunanya untuk kami berselisih, tetapi kami harus merendahkan hati kami, karena itulah firman Tuhan dan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan alat-Mu, sehingga apa yang kami lakukan ini dapat memberitakan Injil kepada orang lain, baik dalam percakapan kami, baik dalam pikiran kami, emosi kami, dan kesaksian kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, supaya apapun yang kami lewati, kami sentiasa ingat firman Tuhan yang kami lakukan ini. Kelangsungan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, pasti itu adalah dalam rencana dan bimbingan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ini doa kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. So, firman Tuhan sampai di sini saja. Saya berharap kalau kita sentiasa ada waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk bersekutu, terutama kepada jemaat di Mersing, supaya kita bersabar. Kita bersabar karena mungkin sedikit waktu lagi kita akan dapat beribadah secara fisikal di gereja. Tapi terus doakan itu, tidak ada yang secara manusia saya tidak dapat janjikan apa-apa, tetapi yang pasti kalau Tuhan bekerja, Tuhan yang menyatakan kuasanya, pemulihan pasti terjadi dan kesembuhan pasti terjadi. Kita semua pasti akan kembali pada keadaan yang normal lagi. So, terus berdoa dan teruslah beribadah di hadapan Tuhan. Jangan lupa kalau mau serahkan perpuluhan atau persembahan kepada bendahari, lakukan itu. Dan akhirnya akhir daripada perkongsian ini, saya mau mengucapkan terima kasih dan God bless untuk kita semua.